telah dilaksanakan musyawarah mufakat tim pematur musyawarah wilayah ke-14 Al-Jamiatul Wasliyah Sumatera Utara dengan memutuskan mengangkat dan memilih Saudara Dr. Haji Dedi Iskandar Batubara, SOS, SH, MSP, MH, CIRBC, CWC sebagai Ketua Pengurus Wilayah Al-Jamiatul Wasliyah Provinsi Sumatera Utara periode ke-14 masa bakti 2025-2030. Kami sembahkan Tuhan, lambang item ini sembahkan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Pak Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, seluruh jajaran, hari ini kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya, ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya, seikhlas-ikhlasnya bahwa hari ini kami diupah-upah di tempat ini. Mudah-mudahan doa-doa dari semua kita, jajaran Al-Wasliyah, seluruhan ataupun yang hadir di tempat ini, kami bisa melaksanakan tugas-tugas pengabdian kami sebagai Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Batubara ini dengan baik dan bahagia. Bapak Ibu sekalian, tentu kami masyarakat Batubara atau Bupati terpilih dan Wakil Bupati terpilih menyampaikan selamat datang di Kabupaten Batubara. Mudah-mudahan selama berada di Kabupaten Batubara ini semua nyaman, aman, damai, sehat-sehat selalu. Dan saya yakin kalau ini dibuat setelah saya Bupati, wah ini akan kita besarkan sebesar-besarnya. Tapi karena ini belum menjadi Bupati, kita masih tipis-tipis sajalah membantu musyawarah hari ini. Tapi nanti suatu waktu Ketua, atau 2 tahun lagi kita buatlah di sini, HUT, ya, Hari Ulang Tahun Al-Wasliyah Sumatera Utara. Jadi ya, kita kasih Ketua kami 2 tahun yang ingin datang, kita siap menjadi tuan rumah Hari Ulang Tahun Al-Wasliyah. Itu pun kalau ketuanya DIB, ya kan, kalau enggak, enggak usah lah. Ya, tapi kalau oke, ya kita gas terus, ya kan, nanti kita buat di setiap kecamatan, ya, baru kita kumpulkan di kabupaten. Ya, terima kasih semua Ibu, Bapak sekalian hadir di tempat ini. Selamat melaksanakan musyawarah. Semoga musyawarah ini bisa meningkatkan kualitas, kapasitas, karena kapabilitas daripada
organisasi yang kita cintai dan banggakan ini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Muswil Al-Wasliyah ke-14 ini akan diikuti oleh 192 PJ Al-Wasliyah Ketua Umum. Walaupun dari 92 PJ Al-Wasliyah Kabupaten Kota ikut secara mayoritas hadir dalam arena ini hanya mewakili, selebihnya melakukan muswil melalui hybrid di daerah masing-masing. Ada 29 pengurus daerah Al-Wasliyah yang sudah berhadir di arena muswil. Ada 7 organisasi bagian Al-Wasliyah. Ada unsur dari pengurus wilayah yang berhadir. Para pengurus wilayah Al-Wasliyah Sumut, Ustaz Daryansa, semuanya yang berhadir ya, yang saya hormati. Dan juga dari unsur pengurus besar Al-Wasliyah. Alhamdulillah, hari ini juga sudah berada bersama-sama kita. Gak usah khawatir, ini dari awal sudah saya nyatakan, panitia muswil, gak usah khawatir, kita laksanakan muswil ini dengan penuh marhamah, saling mencari jalan, ide dan gagasan dalam rangka membangun Al-Wasliyah ke depan. Ada satu petikan, saya pikir dari priorisasi 5 tahun ini yang saya mungkin ingin sampaikan. Kata Pak Prabowo Subianto, penting menjadi seorang teknokrat, menjadi seorang ilmuwan, menjadi seorang alim ulama. Semuanya penting, menjadi guru besar dan lain-lain. Tapi ada yang lebih penting dari semua itu. Apa itu kata Pak Prabowo? Kesetiaan. Kadang orang berilmu tidak setia, itu juga tidak bermanfaat untuk organisasi ini. Saya berharap momentum muswil ini, ayolah bangun kesetiaan. Kalau tidak kita yang mencintai, memperjuangkan kader-kader Wasliyah di masa-masa mendatang, mau siapa lagi? Kebesaran orang-orang Wasliyah itu tak mungkinlah kami bawa ke tempat yang lain. Atas nama pengurus wilayah dan seluruh jajaran pengurus wilayah Al-Wasliyah Sumatera Utara, pimpinan lembaga dan majelis, pimpinan badan, kami mengucapkan mohon maaf kalau selama kepemimpinan kami mengurus Wasliyah 5 tahun ini banyak hal yang kami lakukan belum berhasil dan belum menjadi harapan dari begitu banyak orang, baik Wasliyah secara struktural maupun para warga Wasliyah secara kultural. Kami ini bukan malaikat yang tentu bisa menyelesaikan semua persoalan. Kami juga bukan orang yang kemudian punya kapasitas sama dengan orang lain, sehingga kemudian kami juga harus mengakui segala kekurangan yang melekat pada diri kami di periode kepengurusan ini. Tapi sekaligus juga kami tentu saja berterima kasih karena dukungan yang diberikan begitu besar, dukungan pengurus besar, dukungan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dukungan para alim ulama, Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara dalam hal ini, dukungan pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam lainnya, serta dukungan seluruh rekan-rekan pengurus daerah, pengurus cabang, pengurus ranting, dan keluarga besar Al-Jam'iyatul Wasliyah Sumatera Utara. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, sahabat-sahabat semua pengurus Wasliyah di semua jenjang dan struktur jabatan, berwasliyah ini tidak boleh terpaksa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau nggak sanggup, nggak usah dikerjakan. Kalau nggak tahan bersakit-sakit di wasliyah ini, udah keluar saja dari wasliyah ini, nggak apa-apa. Karena memang tidak perlu ada pemaksaan di wasliyah kita ini. Karena mengurus jamaah, mengurus jam'iyah, mengurus umat, mengurus pendidikan, mengurus dakwah ini butuh keikhlasan. Dalam bahasa Al-Quran disebut la ikraha fid din.
Tidak ada paksaan dalam agama, termasuk tidak ada paksaan dalam wasliyah. Kalau hanya khawatir gara-gara nggak dapat jabatan pindah dari wasliyah dan masuk ke ormas lain, berhenti dari muskalah berwasliyah ini. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Berwasliyah ini juga nggak perlu terpaksa. Saya setuju apa yang disampaikan ketua panitia tadi. Yang dibutuhkan kesetiaan. Tuan-tuan sekalian, Tuan Arsyad nggak pernah mengajarkan itu. Silakan baca bukunya Tuan Arsyad. Tuan Arsyad bilang begini, biar kurus, asal lurus. Demi Allah, saya akan pegang prinsip itu. Dengan segala konsekuensi yang harus dihadapi dan dipilih. Tidak ada urusan. Dan bagi saya dan bagi kita semua, prinsip dan keistiqomahan itu penting. Karena harga diri dan mahalnya kita ada di situ. Segala hal kita hadapi, tekanan internal, tekanan eksternal. Bukan hanya eksternal yang menekan kita, bahkan internal juga menggerogoti kita. Fitnah sana, fitnah sini, bikin pertemuan di sana, pertemuan di sini. Mencari kesalahan, membuka aib. Ya Allah. Kalau tidak mau berwasliyah lagi, berhenti. Bikin pernyataan pengunduran diri dari wasliyah. Kalau mau mengevaluasi, tempat evaluasi itu ada disiapkan oleh organisasi. Karenanya jujur saja, saya bangga dan senang sekali dengan kita semua yang sampai hari ini sikap dan keistiqomahan kita mengurus wasliyah ini nggak bergeser walaupun satu langkah. Itu yang saya kira akan dicatat oleh sejarah, bahwa kita menjadi bagian dari yang mempertahankan sibghah, khibtah dan wijhah wasliyah. Saya rujukan saya Tuan Arsyad saja. Tuan Arsyad kemana-mana pakai sarung, saya kemana-mana pakai sarung. Walau saya tak akan mungkin bisa sama seperti Tuan Arsyad. Dia menulis 47 buku dalam hidupnya. Saya baru 6 buku, masih kurang 41 lagi. Saya nggak yakin bisa menyaingi Tuan Arsyad. Jemaahnya dibopong ribuan orang ketika dari rumahnya diberangkatkan ke kuburan. Jasad saya belum tentu dibopong oleh sebegitu banyak orang seperti Tuan Arsyad. Tuan Arsyad mampu memberikan uang di kantongnya untuk tukang becak hanya karena salah ucap orang yang memberikan ini untuk ongkos becak. Dia kasihkan semuanya kepada ongkos becak. Tapi saya paling tidak sikit-sikit minimal tampilan lah. Saya berharap dengan tampilan ini mudah-mudahan karomah Tuan Arsyad melekat sama saya dan saya bisa bertemu dengan beliau di jannahnya Allah. Yang kedua, berwasliyah kita ini mesti taat. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Kalau perintah organisasi sudah jalan. Saya mohon maaf. Haji Bahar menjadi calon bupati didukung lewat rapat pimpinan daerah Al-Wasliyah Kabupaten Batubara. Banyak yang protes dengan saya. Kenapa wasliyah berpolitik? Jangan protes dengan saya. Protes dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kenapa memberi ruang kepada kita untuk memberikan dukungan secara formal? Tapi bentuk protes kepada anggaran dasar itu nggak bisa sekarang, nanti waktu muktamar. Saya sampai hari ini tidak pernah sekalipun, dan kami tidak pernah sekalipun mengintervensi pemilihan kepala sekolah SD, SMP, MTS. Boleh cek faktanya. Dari 619 sekolah wasliyah itu pernah nggak pengurus wilayah mengintervensi pemilihan kepala madrasah dan kepala sekolah pada jenjang yang bukan kewenangannya? Nggak pernah kami lakukan itu. Kenapa? Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ini perintah ketaatan organisasi. Saya nggak akan bergeser dari situ. Karenanya leluasa, silakan pengurus daerah pilih kalianlah kepala sekolah menurut ketentuan yang sudah diatur oleh aturan organisasi. Wilayah tidak akan ikut campur. Tapi mohon maaf, kepala madrasah aliyah, kepala SMA, kepala SMK, jangan kalian intervensi kami pengurus wilayah untuk menunjuk siapa yang kami pandang baik. Jangan, karena itu otoritasnya kita. Ada teori authority namanya, teori kewenangan. Ya, kewenangan itu melekat pada kami.
termasuk pemilihan rektor. Itu nggak kewenangan pengurus wilayah, itu kewenangannya pengurus besar. Biar pengurus besar menentukan siapa rektor UNIPA, siapa rektor UMN, siapa kepala STIE, siapa rektor UNIPA Labuhan Batu. Jangan geret kami pengurus wilayah untuk masuk ke wilayah yang bukan kewenangan dan otoritas kami. Itulah yang membuat kita semua di pengurus wilayah sampai hari ini aman. Kenapa? Karena kita patuh terhadap aturan. Tidak pernah kita mau keluar dari regulasi yang sudah ada itu. Penting bagi kita untuk taat. Kalau udah taat, aman ini semua. Kenapa musyawarah wilayah hari ini berlangsung begitu damai, tenang, hampir nggak ada apa-apa. Ini kayak kita peringatan hari ulang tahun Wasliyah saja ini. Kenapa? Karena kita semuanya taat aturan. Soal aset misalkan. Aset di Deli Serdang itu yang kemarin sedang coba diotak-atik oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Tidak ada urusan sama kita. Kita taat pada perintah organisasi, kita amankan aset kita. Meski mati berkalang tanah, tidak satu jengkal pun tanah Wasliyah kita biarkan diambil orang lain. Tidak ada urusan. Pak Ketua Soleh, nggak ada satu langkah pun, nggak ada cerita mundur. Mau siapapun kita hadapi. Nggak ada urusan sama saya itu. Negosiasi yang hanya boleh kita lakukan kalau menguntungkan Wasliyah. Tapi kalau merugikan Wasliyah, tidak ada urusan. Yang sudah kita dapat hari ini, kita urus bagus-bagus. Jangan lagi kita kasih kesempatan kepada mereka untuk masuk. Karena ini bicara soal marwah organisasi. 20 tahun itu organisasi, asetnya dikelola oleh mereka. 1 rupiah pun kita nggak mendapatkan keuntungan apa-apa. Hari ini ketika pertama kali, baru tahun pertama kita mengurusnya, kok mau dimasukin lagi? Tidak ada cerita. Siapapun kita hadapi. Jangan sia-siakan pengorbanan Bang Hardi Mulyono yang sudah bersama-sama kemarin ketemu dengan PJ Bupati Deli Serdang itu. Ya, kalau urusan aset kita selesaikan. Yang terakhir soal muswil. Hari ini kita akan menilai LPJ. Kami akan laporkan nanti kepada pengurus daerah dan pengurus cabang. Inilah kerja kami 5 tahun ini. Mau diterima, alhamdulillah. Nggak diterima juga alhamdulillah. Pokoknya kami laporkan apa yang menjadi kerjaan kami 5 tahun ini. Apa yang telah kami capai 5 tahun ini. Tentu ada plus minus. Oh iya, silahkan nanti diberikan penilaian. Yang kedua, nyusun program, kemudian rekomendasi, dan memilih ketua serta pengurus wilayah Wasliyah. Tadi saya dapat perintah dari ketum, pengurus wilayah yang akan datang jangan banyak-banyak kali. 25 orang aja cukup. Udahlah. Kita sepakati nanti pengurus wilayah 25 orang aja. Saya setuju, nggak usah banyak-banyak. Kita banyakkan nanti di majelis, lembaga dan badan. Karena selama hari ini faktanya juga saya terima kasih majelis dakwah Bang Jamil, majelis kader maksud saya. Majelis kader berhasil menyelesaikan model kurikulum kader Wasliyah. Walaupun sampai hari ini nanti akan kita bawa ke muktamar, mudah-mudahan bisa menjadi bagian yang akan diikut sertakan dalam pengambilan keputusan muktamar menjadi rujukan model kader Wasliyah. Majelis dakwah juga mana Ustaz Muhyiddin. Makasih Ustaz Muhyiddin dan Ustaz Junaidi Husda, ketua senior dan ketua junior, yang sudah menyusun model dakwah Al-Wasliyah Sumatera Utara. Yang saya kira dukungan beberapa kader-kader Wasliyah yang sangat paham soal model dakwah itu melahirkan satu buku kecil judulnya Model Dakwah Al-Wasliyah Zaman Berzaman. Saya juga terima kasih kepada semua lembaga amil zakat, kemudian mana ketua badan aset, badan verifikasi registrasi pemberdayaan aset Wasliyah, Bang Purna Irawan, Bang Iwan, Bang Jul, coba berdiri lu semua kalian yang aset-aset. Mana semua tuh? Mana Bang Monang mana? Terima kasih untuk kalian semua. Karena kalian tanah dan gedung Al-Wasliyah SM Raja 144 tempat kita berkantor per tahun 2024 telah mendapatkan sertifikat yang belum kita pernah dapatkan dari mulai Wasliyah ada dan Republik ini merdeka. Baru kemarin kita menyelesaikan dan mendapatkan itu semua. Karenanya terima kasih untuk musyawarah kita hari ini. Kalau bisa kita selesaikan asar, alhamdulillah. Ya, nanti malam insya Allah kita lanjutkan kebersamaan ini dengan penuh kebahagiaan.
bersama-sama dengan seluruh jajaran pengurus daerah Al-Wasliyah se-Sumatera Utara dan keluarga besar Wasliyah yang hari ini hadir. Terima kasih kepada pengurus wilayah dalam hal ini yang sudah taat asas melaksanakan satu musyawarah wilayah yang ini memang adalah bahagian dari ketaatan kita pada organisasi. Salam sayang dan hormat saya kepada para rektor yang berhadir. Hadir saya lihat dari UMN, Unifa Medan, Unifa Labuhan Batu, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang insya Allah sebentar jadi institut di Sibolga, dan tentu saja kehadiran dari beliau-beliau adalah bahagian dari ucapan terima kasih rektor kepada seluruh kepala sekolah, madrasah aliyah dan sekolah menengah kita yang tentunya telah sama-sama bersinergi sehingga anak-anak kita SMA atau guru-guru kita berkuliah di kampus Al-Jamiatul Wasliyah. Musyawarah kali ini adalah musyawarah yang kita harapkan periode mendatang itu adalah periode di mana kekuatan senior, kekuatan junior, kekuatan birokrasi, kekuatan politisi dan akademisi, dan jangan lupa ulama masuk dalam perangkat kepengurusan kita di Sumatera Utara. Ini barangkali pesan-pesan kami, terserah bagaimana formasinya, terserah bagaimana ke depannya, tapi yang jelas kemajuan Al-Wasliyah sangat-sangat tergantung dari keseriusan kita, khususnya di Sumatera Utara, yang memang di sini basisnya kita, di sini banyaknya aset kita, di sini banyaknya kader kita. Kalau begitu, kesuksesan kita memimpin Wasliyah di Sumatera Utara, di kabupaten-kabupaten kota, itu adalah bagian kesuksesan Al-Jamiatul Wasliyah secara menyeluruh. Kita sudah punya sekarang 34 provinsi. Yang belum itu justru hanya Papua Pegunungan, Papua Pedalaman, itu hanya 3 di Papua yang belum. Dari 6 sudah 3 kita bentuk. Caranya bagaimana? Caranya tentu melalui hubungan komunikasi eksternal dan lebih banyak dari cara-cara pendekatan spiritual, pendekatan kerohanian. Kenapa? Karena memang dari dulu sampai sekarang Al-Wasliyah dikenalkan dengan jalur dakwah. Setelah itu baru kemudian mereka terkesan dengan dakwah Wasliyah, dan itulah membuat mereka mau menjadi pengurus Wasliyah di provinsi yang lain. Tapi kalau di provinsi Sumatera Utara, saya yakin alumni UMN, alumni Unifa, alumni sekolah tinggi, saya yakin di seluruh kampung dan desa sudah ada mereka berada. Tinggal sekarang bagaimana kita menyentuhnya untuk siap bersedia menjadi pengurus cabang, pengurus ranting kita, baik di organ bagiannya maupun di pengurus organisasi. Karena itu barangkali sesuatu yang biasa dalam sebuah organisasi. Karena itu saya ingin mengingatkan kita satu ayat saja hari ini. Fabima rahmatim minallah lintalahu. Fabima rahmatim minallah lintalahu. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik. Fa'fu anhu. Benar, kita bukanlah orang yang sempurna. Tapi fa'fu anhu wastaghfir lahu wasyawirhum fil amr. Kalau itu sudah kita lakukan, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkil. Saya pikir ayat ini di setiap musyawarah kita hafal, dan kita bersyukur. Alhamdulillah, saya melihat dari aura-auranya berbeda musmil kali dengan musmil yang lalu di Danau Toba. Tapi alhamdulillah di muktamar yang lalu kita rubah sistem pemilihan one man one vote atau one man one delegation. Sekarang kita rubah dengan yang namanya formatur. Formatur itu bahagian dari musyawarah, dan itu insya Allah lebih damai, lebih khidmat, lebih indah. Dan kalau diperlukan
kandidat yang masuk 25 orang itu diminta fakta integritinya, diminta CV-nya, diminta komitmennya. Itu dilakukan. Karena itu saya berharap tidak hari diputuskan kepengurusan yang ada, direnungkan oleh Farmatur, diistikharahkan kalau perlu, dipanggil satu-satu, sehingga ketika kita bertugas sama-sama kita sanggup mengatakan kepemimpinan ini adalah kepemimpinan kolektif. Satu gagal berarti gagal semuanya, satu sukses berarti sukses semuanya. Cocok? Cocok? Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Telah dilaksanakan musyawarah mufakat tim pematur musyawarah wilayah ke-14 Al-Jamiatul Wasiyah Sumatera Utara dengan memutuskan mengangkat dan memilih Saudara Dr. Haji Dedi Iskandar Batubara, SHOS, SH, MSP, MH, CIRBC, CWC sebagai Ketua Pengurus Wilayah Al-Jamiatul Wasiyah Provinsi Sumatera Utara periode ke-14 masa bakti 2025-2030. Dan dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nama tim formatur musyawarah wilayah ke-14 Al-Jamiatul Wasiyah Provinsi Sumatera Utara, kami menyerahkan risalah acara yang sudah sama-sama kita dengar dan ditandatangani oleh tim formatur kepada pimpinan sidang musyawarah wilayah ke-14 untuk kami serahkan sepenuhnya dan untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Saya serahkan kepada dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nama pimpinan sidang musyawarah wilayah Lasliyah ke-14 Sumatera Utara di Kabupaten Batubara tahun 2025, kami menerima risalah acara susunan tim formatur penyusunan pengurusan pengurus Al-Wasliyah Sumatera Utara periode 2025-2030. Semoga Allah berikan ridho dan berkahnya bagi kita semua. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Sekjen dan Ketua Pengurus Besar Al-Wasliyah yang masih membersamai kita, Ayahanda Amran Arifin dan Ayahanda Dr. Haji Ismail Effendi, pimpinan sidang, para peserta musyawarah wilayah yang berbahagia. Terima kasih atas amanah dan kepercayaan yang bagi saya terasa lebih berat daripada Musyul 13 kemarin. Suasananya lebih berat 13, tapi bebannya lebih berat yang 14 ini. Karena secara komparatif orang akan lebih mudah membandingkan kerja satu periode ini dengan kerja periode berikutnya, karena sudah ada alat ukurnya. Karena itu saya kira memang dibutuhkan berbagai instrumen untuk setidak-tidaknya pengurus wilayah masa depan ini tidak terdegradasi karena pencapaian yang tidak ideal atau tidak sesuai dengan apa yang sudah diraih periode sebelumnya. Saya merasa bahwa apa yang kami lakukan pada periode kemarin ternyata masih jauh dari apa yang menjadi ekspektasi saya. Kalau ukurannya visi misi, tidak ada satupun yang nggak kita kerjakan, Bang Azrail.
Semua kita kerjakan. Silakan buka visi akselerasi Al-Wasliyah itu. Tidak ada satupun yang tidak kita kerjakan. Ada PR soal lembaga amil zakat. Kita selesaikan sampai berdirinya Lazwason. Izinnya resmi dari Kementerian Agama, beroperasi, dan sampai hari ini legitimasinya jelas. Kita punya target waktu itu untuk dakwah ke daerah pedalaman. Belum lagi Covid berakhir, Syekh Alim Nur Nasution dan Syekh Muhyiddin sudah berangkat ke Pulau Tello menyeberang lautan untuk dakwah. Ombak 5 meter. Hampir tak pulang orang nih. Baru pada periode awal kepengurusan di 2021. Kami kemudian waktu itu punya harapan dan keinginan agar Bank Al-Wasliyah itu betul-betul bisa menjadi pusat keuangan dan pembiayaan Wasliyah. Sampai hari ini belum berhasil. Belum. Sebagai komisaris utama yang diangkat oleh pengurus besar dalam rapat umum pemegang saham tahun 2021 Maret, saya diperintahkan oleh pemegang saham untuk jadi komisaris utama Bank Wasliyah. Waktu itu belum banyak syarat yang dibutuhkan. Tapi setelah saya diangkat, kemudian ada syarat yang harus dipenuhi. Saya harus punya sertifikasi sebagai komisaris bank. Karena saya ikut mengambil sertifikasi, itulah gelar CIRBC, Certified Islamic Rural Bank Committee. Kalau nggak punya sertifikat itu nggak boleh jadi komisaris bank. Jadi seakan kalau misalkan Presiden Prabowo nunjuk saya jadi komisaris BSI, saya punya sertifikat. Dan saya yakin di ruangan ini nggak ada yang punya sertifikat itu kecuali saya. Ketua umum sekalipun, dia punya sertifikat komisaris juga, tapi bukan rural bank. Saya bilang sama ketum, saya terima amanah ini dengan berat, padahal saya nggak ngerti soal perbankan. Saya bukan ingin menunjukkan bahwa saya ini enggak. Sebagai komisaris bank, saya ini orang profesional. Saya berhak mendapatkan gaji dari jabatan saya sebagai komisaris bank. Nggak besar gaji di BPRS Al-Wasliyah itu. Cuma 4 juta Pak Sultoni sebulan. Tapi alhamdulillah sampai dengan detik hari ini 1 rupiah pun nggak pernah saya ambil. Semua saya kembalikan ke kas PW Al-Wasliyah Sumatera Utara. Karena tetap saya harus tanda tangan gaji setiap bulan Bang Puli. Setiap bulan saya tanda tangan gaji saya sekitar 4 jutaan. Itu karena masih 50%. Berarti kalau penuh besok ini, bank ini semakin sehat, gaji saya tidak kurang dari antara 7 sampai 8 juta sebulan. Hampir 5 tahun, saya hitung-hitung semalam, cepet limpul juga rupanya. Iya Mualim, banyak juga rupanya udah 5 tahun. Udah 4 tahun kan? Tapi semuanya, saya sudah bilang dengan bank bahwa semua pendapatan saya, apapun bentuknya dari bank, semua masuk kas PW Al-Wasliyah Sumatera Utara. Jadi saya tidak terima apa-apa. Jadi kalau ada orang bilang semua jabatan mau sama dia kan, enggak ada. Saya ngurusin bank ini tidak pernah ngambil apa-apa. Saya diminta lagi oleh ketua umum untuk jadi ketua BPH di Unipa. Saya udah nggak mau sebetulnya, jujur Bang Akmal. Gak enak telinga saya mendengar banyak kali komentar orang, semua jabatan mau sama dia. Saya bilang dengan ketum, saya mau. Tapi saya nggak mau mendapatkan hak apapun dari Unipa. Saya akan kerja, tapi nggak usah bayar saya 1 rupiah. Negara sudah membayar saya sebagai anggota DPD, dan itu saham dari kita semua. Sampai hari ini, Bang Akmal sibuk dia, tiap bulan nyuruh saya tanda tangan gaji. Nggak mau saya. Justru kalau saya digaji, saya berhenti, saya bilang, saya makin nggak mau ngurusnya. Sampai hari ini, sebagai BPH Unipa, saya tidak pernah terima gaji apapun setiap bulan. Tapi kalau diundang orang untuk saya jadi narasumber, sebagai doktor, saya kasih tarif. Sekali bicara saya 3,9 juta. Mesti bayar Bang Akmal. Oh iya dong. Kalau ngundang saya bicara sebagai profesional, dengan gelar doktor, saya tenaga ahli, saya ini orang expert di bidangnya.
Saya ini expert di bidang politik pembangunan karena itu disiplin ilmu saya. Mesti bayar. Tapi kalau wasliyah nggak sanggup saya nerima pembayaran apapun. Saya yang mesti bayar kembali. Jadi sampai hari ini saya tidak pernah terima gaji apapun dari Unifa sebagai ketua BPH. Kurasa Bang Sekjen udah bisa lah kalian berhentikan aku cepat dari situ. Iya, supaya jangan terlalu banyak juga ini beban yang diberikan kepada saya. Ini menjadi salah satu akselerasi yang kita canangkan 2020 yang lalu. Menyelesaikan persoalan perbankan wasliyah. Dan insya Allah pelan-pelan kita perbaiki. Hari ini memang kita masih punya hutang. Dari kecukupan modal kita kemarin yang sekitar 6 miliar kita butuh, sekarang tersisa 2,8 miliar lagi yang mesti kita kejar. Saya nggak tahu ada nggak yang mau ikut kontribusi. Dari 2,8 miliar ini ikut mengambil saham di bank wasliyah. Saya kira kalau ada uang banyak, bolehlah digeser. Rekening itu jangan di bank yang itu-itu aja. Janganlah semuanya di bank yang itu. Nabunglah di bank wasliyah. Saya terima kasih ke Azizah, Ketua Angkatan Putri. Kakak sudah pindahkan sebagian rekening kakak ke bank wasliyah. Mereka lapor terus sama saya. Yang lain ayo kita geser dong sebagian uang kita. Saya nggak membayangkan kalau kemudian PR bank ini ternyata lebih berat daripada PR yang lain. Karena ternyata ini bersentuhan dengan otoritas jasa keuangan, bersentuhan dengan lembaga penjamin simpanan, dan lain-lain sebagainya. Lebih ribet urusan. Tapi saya senang dan bahagia karena bisa menyelesaikan paling tidak. Kalau ada 10 persoalannya, mungkin 1 persoalan kami selesaikanlah sudah. Tapi masih ada tersisa 9 persoalan lagi. Ini beberapa akselerasi yang 2020 lalu kami canangkan untuk melakukan percepatan pembenahan terhadap beberapa hal di wasliyah kita. Kedepan ini tantangannya makin besar lagi. Sekolah kita yang terakreditasi A di SLTA sederajat 2021 jumlahnya 11. 2024 jumlahnya 24. Masih ada PR kita lagi. Bang Dr. Dedi. Kita punya 94 sekolah. Sekarang yang akreditasi A baru 24, berarti kita masih punya PR 70 sekolah lagi. Kalau cerita prestasi berprestasi karena dari 11 menjadi 24. Berarti ada kenaikan 100% yang kita lakukan. Jadi kita pengurus wilayah ini bukan nggak ada prestasi, luar biasa prestasi kita. Tapi PR kita makin lebih berat lagi karena tuntutan ke depan ini masih akan lebih besar lagi dari apa yang ada hari ini. Yang pertama sekali adalah ini adalah muswil teraman dan tercepat. Barangkali ini bisa menjadi contoh untuk di tempat-tempat yang lain. Apa yang kita hasilkan hari ini adalah hasil yang terbaik. Ya, kita bangga seorang ketua PW adalah pejabat negara. Ya, baik, dengan mengucap rasa syukur kita kepada Allah, mari sama-sama kita tutup muswil ke-14 PW Sumatera Utara dengan terpilihnya Saudara Dedi. Maka pada hari ini jam 18.30 musyawarah wilayah Provinsi Sumatera Utara ke-14 kita tutup secara resmi.